Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Lasis, Makassar Tengah, Minggu 21 Juni 2020. Di bawah sorotan tema, jangan kamu takut. Mari jemaat Tuhan mempersiapkan diri dan seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama-sama, sehingga ibadah kita pada saat ini boleh berjalan dengan hikmat. Pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Septin Biring Turusaka, STH. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita boleh mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita memaknai bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini. Mari saya mengajak jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan sumber supaya abadi di sinar-Mu menyerang. Bait yang ketiga, semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, madrasah bergembira, mengajak kami pun serta. Jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagimu juga. Mari kita duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan mazmur dan puji-pujian kita kepada Allah melalui pembacaan mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita memperhatikan dan kita membaca dengan baik. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang seru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Kita menyambut Mazmur berbalasan yang sudah kita baca, dan kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 25 bait yang pertama. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya. Jangan jaya sertamu, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati perintah saling mengasihi. Sebagaimana jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku.
kasih-Nya disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya alam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Silahkan duduk kembali. Mari dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita kepadanya. Mari dengan jujur kita mau berkata, "Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan, serta pengharapan. Namun, kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Ampuni dan baharuilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya,
orang sombong direndahkannya, yang lama dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Mari mempersiapkan persembahan kita, dan firman Tuhan akan menuntun kita untuk memberi persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Mari memberi yang terbaik dengan penuh sukacita sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur dalam segala keberadaan kami saat ini. Kami boleh memberi ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, kami mohon, Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, agar boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan di rumah Tuhan dan juga bagi sesama kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh dikelola dengan adil dan jujur, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati hidup kami, dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita meresponi persembahan yang sudah kita berikan dan kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Bait yang ketiga. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersungka bergemar ku persembahkan kepadamu. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menikmati firman Tuhan pagi ini. 3 bagian bacaan Alkitab yang akan menuntun kita. Yang pertama, Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 yang merupakan bahan utama. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Dan bacaan Injil dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Untuk itu, mari kita membuka hati, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Padamu di pagi ini Tuhan, kami datang mempersembahkan syukur dan sukacita kami atas keberadaan hidup yang Tuhan terus pelihara, apalagi dengan jaminan supaya kami tidak takut kepada apapun juga selain hanya mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu kami mempersiapkan keberadaan kami akan dibimbing oleh firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas kami. Ampuni dosa kami. Ini kami yang sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 21, ayatnya yang ke-8 sampai 21. Kejadian pasal 21, ayatnya yang ke-8 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti, serta sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar
dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sebab ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu
tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri menyambut Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pada pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kure subangak puang tukadanmi. Kure subangak puang, kure subangak puang, kure subangak puang. Silahkan duduk kembali. Shalom, salam sehat buat kita sekalian. Apa kabar di rumah masing-masing hari ini dan juga yang hadir di dalam ruangan ibadah saat ini. Apapun keadaan kita sungguh yakin kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana tema membangun jemaat menuntun kita bersama hari ini. Jangan takut, da ami mataku. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang ada dalam pikiran dan benak kita ketika kita mendengar padang gurun atau padang pasir? Tentu kita akan membayangkan hamparan padang yang gersang dengan iklim dan temperatur di siang hari akan sangat menyengat
dan di malam hari akan sangat kedinginan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di padang gurun air menjadi kebutuhan yang sangat langka. Air sangat susah untuk didapatkan. Dan itulah situasi yang dialami oleh Hagar dan Ismail, sebagaimana pembacaan kita pagi ini yang merupakan bahan utama. Bahwa ketika air dalam kirbat Hagar dan Ismail habis, Hagar lalu meletakkan Ismail di semak-semak, dan Hagar duduk agak jauh, kira-kira seperempanah jauhnya. Hagar duduk sambil menangis dengan suara nyaring, dan Allah mendengar suara Hagar dan Ismail yang menangis. Maka malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah dan angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Mari memperhatikan catatan teks kita ayat 15 sampai ayat 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah memelihara Hagar dan Ismail begitu rupa karena janji Allah terhadap Abraham. Sebagaimana bacaan kita tadi, bahwa Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah memelihara Ismail dan Hagar di tempat tersulit sekalipun. Di tempat yang mustahil ada air, tetapi Allah menjadikannya menjadi sarana untuk memelihara hidup Hagar dan Ismail. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menyediakan sebuah sumur. Catatan teks ayat 19. Lalu di ayat 20 kita melihat bagaimana Allah menegaskan kepada Hagar supaya Hagar tidak takut. Saya mengajak kita melihat catatan teks ayat 19 yang mengatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan takut. Bukan berarti tidak ada masalah. Jangan takut bukan berarti tidak akan ada pergumulan. Jangan takut merupakan janji Tuhan untuk menyatakan penyertaan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang tengah kita hadapi. Apapun keadaan kita, pagi ini kita sungguh-sungguh belajar pada pengalaman kehidupan Hagar dan Ismail. Ada satu catatan menarik bagi kita, bukan dalam rangka mendeskripsikan peran seorang ayah di tengah-tengah keluarga,
Tapi satu kekuatan yang hendak kita lihat pada diri seorang perempuan sebagai orang tua tunggal yang harus membesarkan Ismail seorang diri. Sekali lagi tentu bukan berarti mengerdilkan peran seorang ayah. Tetapi paling tidak ini menjadi semangat bagi kita para orang tua tunggal, entah sebagai ayah, entah sebagai ibu. Kita bisa membayangkan kehidupan padang gurun sepanjang Betseba itu adalah simbol kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Kehidupan yang tidak mudah, tetapi Allah menyatakan penyertaan bagi Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail menangis menghadapi kenyataan yang amat berat, dan bisa jadi di antara kita juga saat ini menghadapi keadaan yang sama. Kita menangis karena persoalan, kita menangis karena pergumulan, dan banyak hal lain lagi. Tetapi kekuatan firman Tuhan pagi ini menguatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan tangisan kita. Dan karena itu, kita juga meyakini Tuhan menolong kita melewati setiap lembah air mata yang tengah kita alami. Teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, bukan hanya bangsa kita, tetapi hampir semua belahan dunia sedang bergumul dengan kondisi ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini menguatkan kita. Tetapi juga sekaligus kita ditantang bagaimana mengimani penyertaan Tuhan ini. Tidak berarti bahwa kita akan berdiam diri. COVID-19 ini semakin menuntun kita untuk menyadari dengan sungguh, untuk belajar melihat kenyataan-kenyataan yang sudah boleh kita lewati. Jangan-jangan mungkin kita semakin terjebak dalam pola ibadah yang formalistik. Karena itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, diserukan kepada kita untuk semakin belajar melihat kenyataan yang ada, bahkan belajar dari pengalaman yang ada, supaya kita semakin meyakini bagaimana Allah menjanjikan penyertaan bagi kita. Menarik kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti live streaming melalui Sanggul Lele khusus untuk kaum bapak, melalui diskusi beberapa hari yang lalu. Kaum bapak sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Dan menarik untuk disandingkan dengan bacaan kita tokoh Hagar hari ini. Hagar yang mewakili kaum perempuan akan bergandengan tangan dengan kaum bapak, para ayah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pesannya hampir sama, angkatlah anak itu dan bimbinglah. Menjadi pesan moral bagi kita para ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bahwa kita adalah mitra yang harus bergandengan tangan. Kita sedang menghadapi zaman yang semakin berubah. Menuntut juga kita mengubah sudut pandang dan pola pikir.
Di tengah-tengah zaman yang terus menantang kita menghadapi anak-anak kita bertumbuh. Kalau boleh jujur, dalam banyak hal kita kadang-kadang bentrok dengan mereka. Karena dunia kita berbeda, sudut pandang kita berbeda dengan mereka. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita para orang tua pagi ini, jangan takut. Kekuatan kita adalah firman Tuhan untuk membimbing mereka. Kita menghadapi padang pasir bahwa bisa saja mereka tidak suka dengan didikan firman Tuhan. Dan itu tantangan bagi kita orang tua. Tetapi itulah yang harus kita nyatakan. Jangan takut, akan menjadi kekuatan bagi bangsa kita saat ini dalam akan memasuki new normal. Pandemi COVID-19 menjadi bagian sejarah kehidupan bangsa kita dan dunia ini, dan kita semakin diajar bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang harus dirawat dalam ketaatan kepada Tuhan. Hagar dan Ismail mengajar kita, mereka menghadapi kehidupan yang keras, kehidupan yang penuh dengan kesukaran. Tetapi Tuhan memelihara mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kita pun menghadapi keadaan-keadaan kita yang berbeda-beda, tetapi kita satu dalam keyakinan. Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kita. Mari mengimani hal itu. Orang yang mengimaninya dalam ketaatan, dialah yang akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita sekalian. Tuhan beserta kita. Amin. Mari sejenak, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita tunduk di hadapan Tuhan sambil dalam perenungan mendalam menghayati tugas dan peran kita masing-masing, entah sebagai ayah, entah sebagai ibu, dan juga tentu tak terlepas dalam kehadiran kita sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pagi ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, jangan takut. Tetapi sekaligus juga kita dituntut untuk merespon bagaimana menjalani hidup dalam tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan, supaya janji ini menjadi bagian kita dan kita akan melihat kuasa Allah di dalam segenap keberadaan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mendengarkan beberapa penyampaian untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian. Yang pertama, ibadah Minggu Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya untuk bulan ini masih akan tetap dilaksanakan live streaming sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, termasuk di lingkungan gereja. Yang kedua, ibadah live streaming Jemaat Silo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya pada kolom pencarian. Informasi yang ketiga, untuk pundi persembahan dari setiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok atau majelis gereja yang ada di kelompok untuk dapat diteruskan ke bendahara jemaat. Mohon perhatian dari setiap anggota jemaat. Yang keempat, kami terus menghimbau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk tetap menaati protokol kesehatan yang terus dihimbau oleh pemerintah, baik ketika kita di rumah maupun ketika kita berada di luar rumah, untuk kebaikan dan kesehatan kita bersama.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati bersama-sama, menyatukannya untuk mengangkat doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Padamu di pagi ini Tuhan, kami datang menyatakan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami sekalian. Janji penyertaan untuk tidak takut menghadapi keadaan-keadaan hidup yang kadangkala membuat kami cemas, membuat kami khawatir tentang apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami pakai. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini meneguhkan kami. Engkau memperlihatkan keberadaan hidup Hagar dan Ismail yang hidup di padang gurun sebagai simbol kehidupan yang penuh dengan masalah, sebagai simbol kehidupan yang penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan yang membimbing dan menuntun hidup mereka sampai Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar. Janji ini kami yakini juga berlaku bagi kami di dalam Kristus Yesus. Ya Roh Kudus, materaikan firman-Mu ini dalam loh hati kami, supaya dengan sukacita kami menjalani hidup ini, dengan sukacita kami menjalani tugas-tugas dan kerja kami masing-masing, dan senantiasa hanya mengandalkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan yang boleh kami nikmati. Seberapa kami yang hadir di rumah Tuhan di tempat ini, dipersekutukan bersama-sama secara live dengan jemaat-jemaat di rumah masing-masing, bahkan di mana-mana ketika kami dipersekutukan melalui media ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahi pengetahuan dan bakat, mempersiapkan segala sesuatu, sehingga kami dapat menikmati acara live ini. Berkati kehidupan mereka sekalian, dan kami sungguh yakin bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Kepadamu kami menyerahkan pelayanan yang sudah dinyatakan pagi ini. Berkati setiap orang yang telah melakukannya, sehingga sungguh menjadi pujian dan hormat bagi Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan anggota jemaat di tengah-tengah keberadaan masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan mereka di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, memberkati anak-anak yang tengah berjuang menuntut ilmu, memberkati anak-anak kami yang tengah bergumul mencari pekerjaan. Biarlah mereka berjuang sedemikian rupa, sehingga mereka meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan, yang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan mengasihinya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan ketika tengah bergumul dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, dan di ruang-ruang isolasi, di mana saja berada. Pengasihan Tuhan kiranya akan senantiasa menjadi bahagian mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang berduka cita, Tuhan berkenan menyatakan penghiburan, sehingga mereka tidak akan larut dalam duka cita, tetapi senantiasa meyakini penghiburan dari Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Kami sebeban dalam duka cita bersama dengan kekasih kami, Ibu Mary Agustinus Sipi, bersama rumpun keluarga besar di Toraja. Tuhan menghiburkan mereka.
Tuhan menghiburkan anak terkasih Efra, Ebi dan Eta. Bahkan di mana-mana anak-anakmu bergumul dalam duka cita, penghiburan yang sama akan senantiasa mereka nikmati. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan berkenan menyempurnakan sukacita mereka dengan semakin menghayati. Hidup ini adalah karunia daripadamu. Setiap keluarga yang tengah bersuka cita merayakan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkenan atas sukacita mereka. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, satuan-satuan tugas para relawan yang terus memberi diri berada di garda terdepan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Anugerahi mereka sukacita dan semangat, akan senantiasa bersinergi dengan para pemerintah kami, sehingga kami bersama-sama dalam satu tekad dan juang untuk memutus mata rantai pandemi ini. Kami sungguh berharap persatuan dan kesatuan di tengah-tengah bangsa ini akan tetap terbangun dengan baik. Kearifan dan kebijaksanaan dinyatakan kepada para pemerintah kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami selanjutnya. Juga teristimewa bagi para majelis gereja dalam memikirkan dan menata pelayanan di tengah-tengah bangsa ini. Inilah kami Tuhan, yang datang membawa segenap hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang datang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita menghayati dan mendengarkan petunjuk hidup baru demikian. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku pada masa tuaku, Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habisnya nyaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibangkang.
suci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah. Jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia. Mari arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita yang boleh berlangsung di hari Minggu yang kudus ini. Mewakili segenap jemaat dan majelis yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Septin Biring Turusaka STH atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir, sebab Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita. Pelengkap Kidung Jemaat 302, kita nyanyikan 3 kali, jangan khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Minggu bagi kita sekalian di mana saja berada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenaannya kita boleh menikmati ibadah pagi ini. Terima kasih kepada para tim pendukung yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati. Salam sehat bagi kita sekalian. Terima kasih.